Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua hal yang tidak akan pernah berubah dari mantan, sejauh apapun dia saat ini, ketika dia masih cinta. Mantan menjauh, ya, misal setelah perpisahan itu dia pergi ke luar negeri, kerja di sana, ya, atau mantan dijodohkan, ya, dengan orang lain. Dan mantan tidak bisa menolak perjodohan itu. Misalkan orang tuanya bilang, kalau kamu sampai menolak perjodohan ini, kamu anak durhaka, ya. Kalau kamu sampai menolak perjodohan ini, maka bapak dan ibu tidak akan pernah menganggapmu sebagai anak lagi. Nah, itu kan artinya dia betul-betul dipaksa untuk itu. Tetapi ketika mantan masih mencintai, maka yang namanya hati manusia itu hanya bisa diisi dengan satu cinta. Biarpun dia sekarang sudah punya pasangan baru hasil perjodohan tadi, nah itu pasangan barunya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hatinya. Sehingga mantan akan tetap mencintai kita dan dia tidak akan pernah berubah dalam dua hal. Yang pertama, ketika orang masih mencintai, maka dia akan selalu penasaran dengan apapun yang terjadi pada orang yang ia cintai. Maka dia akan terus mencari tahu. Kemanapun kita misal bergeser media sosial, kan media sosial itu live in. Ya, selalu muncul media sosial yang baru. Dari generasi Facebook muncul Instagram, ya kita geser ke Instagram, akun Facebook jarang digunakan, mantan ikut juga geser ke Instagram. Dari Instagram muncul TikTok. Instagram kita tidak kita perhatikan, asik menggunakan TikTok pada saat ini, mantan juga geser ke TikTok. Nah, jadi selalu seperti itu, selalu penasaran dengan apa yang terjadi pada diri orang yang ia cintai. Yang kedua, mantan akan selalu membicarakan kita. Ya tentu tidak kepada pasangan barunya. Walaupun sering terjadi juga, meskipun dia tidak pengen membicarakan kita di depan pasangan barunya, tapi itu refleks. Jadi contoh nih ya, kita suka nonton sepak bola, pasangan barunya ngobrol, ngajak nonton tentang sepak bola. Tahu-tahu refleks, dia akan menceritakan kita, ya, bahwa kita juga hobi nonton sepak bola. Jadi cemburulah pasangan barunya, ya. Begitu juga, tentu dia merasa paling nyaman membicarakan kita kepada orang-orang yang kenal baik tentang kita, apalagi orang-orang itu punya informasi tentang kita yang tidak kita posting di media sosial kita, ya. Nah, jadi misal ya, kita berteman nih masih dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya mantan, ya. Kan ada tuh orang yang memang temannya mantan, temannya juga karena dia dan mantan misal kuliahnya bareng, ya. Otomatis kan teman kita temannya mantan, sahabat kita ya sahabatnya mantan. Nah, maka kepada mereka-mereka inilah mantan akan rajin, ya, membicarakan kita. Karena apa? Karena kalau dia tidak membicarakan kita, dia jadi penasaran. Dia jadi stres, dia jadi gelisah dan seterusnya. Ya, membicarakan kita itu sedikit banyak akan mengobati rasa penasarannya, rasa kangennya, dan seterusnya. Dan memang orang yang mencintai itu akan selalu kemanapun membicarakan orang yang ia cintai. Man ahabba syai'an
aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya. Nah, dari mana kita kemudian bisa tahu kalau mantan masih rajin membicarakan kita? Ya dari teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang juga teman-teman dan sahabat-sahabatnya mantan. Mantan berkomunikasi dengan mereka dan kita juga berkomunikasi dengan mereka. Mereka akan cerita tuh otomatis, kemarin mantanmu nanya tentang kamu, kamu sekarang apa kegiatannya, kamu sekarang sudah punya uh, pengganti dia atau belum, dan seterusnya. Nah, itu otomatis tuh mereka akan menceritakan kepada kita. Jadi ketika kita melihat dua tanda ini, mantan masih selalu penasaran kepada kita, selalu mengikuti pergerakan kita kemanapun, ya, yang paling mudah dilihat tentu pergerakan di media sosial, dan yang kedua, mantan masih terus membicarakan kita, meski mantan sudah punya pasangan, itu menunjukkan bahwa di hati mantan tetap kita. Di hati mantan yang dia cintai, bukan pasangan barunya, tetapi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.